Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjutkan sekarang tentang wa amma burhanu wujudihi ta'ala. Setelah kita bahas secara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang tadi kita sampai terakhir tadi kepada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan secara keseluruhan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil bagi Allah juga 20. Yang wajib tadi terbagi 20 itu dibagi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nafsiyah 1, salbiyah 5, kemudian ma'ani 7, dan 7 yang terakhir adalah sifat-sifat ma'nawiyah, yang mana ma'nawiyah itu merupakan ketetapan daripada sifat-sifat ma'ani. Arti ketetapan yaitu apabila Allah bersifat qudrat, maka berarti Allah adalah zat yang qadiron. Apabila Allah bersifat iradah, berarti Allah adalah zat yang muridan, dan seterusnya dan seterusnya. Melanjutkan pembahasan itu, di kitab ini beliau Al-Imam As-Sanusi masuk pada pembahasan tentang burhan atau dalil-dalil. Jadi satu persatu sifat-sifat yang wajib bagi Allah disebutkan dalilnya atau burhannya atau buktinya. Apa bukti penjelasan tentang sifat-sifat tersebut? Kenapa kok wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Wajib akli. Artinya akal tidak menerima kalau Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala. Adapun dalil, burhan itu dalil wujudnya Allah Ta'ala, ini kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu, tapi kita ulangi sebentar secara lewat aja. Adapun dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuduthul alami, maka yaitu barunya alam ini. Ingat kata-kata baru, makna daripada baru adalah awalnya enggak ada, kemudian ada. Baru itu maksudnya adanya dia itu ada permulaannya, ada mulainya. Asalika ono, kemudian ono. Dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah barunya alam semesta ini atau adanya alam semesta ini dari ketiadaan. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, seandainya
Karena seandainya jikalau dikatakan bahwasanya alam ini tidak ada penciptanya, lam yakun lahu muhditsun, tidak memiliki pencipta, bal hadatsa binafsihi, akan tetapi alam ini ada dengan sendirinya. Jikalau dikatakan begitu, lazima an yakuna ahadul amraini al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab. Maka akan lazim, akan terjadi salah satu daripada dua perkara al-mutasawiyaini, yang asalnya itu sama, musawiyan li sahibihi, yang menyamai satu dengan yang lain. Dua perkara ini sama, yang satu sama dengan yang ini sama dengan yang satunya itu. Yang awalnya sama, tiba-tiba rajihan alaihi bila sababin, tiba-tiba moro-moro lebih unggul yang ini ketimbang yang satunya bila sababin, tanpa sebab. Wahwa muhalun, itu adalah muhal hukumnya, enggak mungkin. Jadi sering guru-guru kita menggambarkan dengan dua piringan timbangan. Nah, timbangan kan neraca, timbangan zaman dulu itu seperti ini. Ini apa ini? Piringan kan. Nah. Timbangan kan begini kan. Yang satu buat barang yang ditimbang, yang satu buat bobot untuk mengetahui berat barang tersebut. Timbangan yang sama-sama seimbang, yang kosong atau berisi tapi sama beratnya, tiba-tiba yang ini lebih berat, yang ini terangkat. Jadi begini, tanpa sebab, tanpa ada yang menyebabkan. Kenapa kok jadi ini lebih berat, ini kok jadi lebih ringan? Tanpa sebab sama sekali, moro-moro ngono. Mungkin rusak timbangannya? Enggak. Mungkin ada angin yang bertiup? Enggak. Mungkin ditekan? Enggak. Mungkin magnet? Enggak. Mungkin listrik? Enggak. Mungkin ono jine? Enggak. Mungkin ada yang pokoknya enggak ada apapun juga. Enggak ada penyebabnya, baik zahir maupun batin. Moro-moro condong karepe dhewe, sing iki mudhun, sing iki ngangkat. Tanpa sebab sama sekali, itu mustahil. Kenapa? Wong asale padha kok. Ketika ada perubahan, maka pasti ada yang menyebabkan. Ketika ada perubahan, maka pasti akan ada yang menyebabkan. Itu kaidah. Begitu juga alam ini kan asalnya nggak ada. Baru itu asalnya nggak ada. Ketika nggak ada, maka dia netral, rata. Ini misalnya ini batas ya. Nah, dihapus dulu gitu. Ini ketiadaan. Ketika ada berarti muncul di permukaan ini jadi ada. Ini ibaratkan ini wujud, ini adam, ketiadaan. Segala sesuatu di alam ini itu awalnya Adam. Ketika Adam, ya wis Adam ae. Kalau nggak ada yang mengotak-atik, nggak ada yang garai, maka dia tetap Adam, ya Adam selama-lamanya. Tapi ketika dia ada yang membelokkan, misalnya kan dari ini jalur Adam.
ketika ada yang membelokkan sesuatu tersebut dari adam menjadi wujud, kalau ada sesuatu yang wujud artinya awalnya nggak ada, kemudian kok jadi ada, berarti ada yang membelokkan dari jalur adam ini, berbelok ke jalur wujud. Fulan misalnya, lahir tahun berapa kamu? Tahun 2005. Tahun 2000 kamu di mana? Kan enggak ada. Kok bisa ada di tahun 2005? Pasti ada yang menyebabkan kamu ada. Kalau enggak ada yang menyebabkan, maka kamu tetap terus tidak ada. Enggak ada yang namanya fulan. Karena enggak ada yang enggak ada yang mengotak-atik, enggak ada. Ya tetap ada Mai. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Tapi ketika ada yang mengulik di situ, mengotak-atik di situ, seret diadakan, maka jadi ada. Itu maksud daripada sesuatu yang awalnya seimbang, kok tiba-tiba lebih condong yang ini terangkat tanpa sebab, akal nggak menerima. Pasti ada yang menyebabkan. Sama dengan sesuatu yang awalnya nggak ada, kok jadi ada, pasti ada yang mengadakan. Nah, itu dalil tentang barunya alam. Apa tadi? Dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah barunya alam. Ya. Wa dalilu hudutsil alam, adanya alam semesta ini menjadi dalil bukti wujudnya Allah Sang Pencipta. Kenapa? Ya karena asalnya alam itu enggak ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Intinya kayak yang diterangkan kemarin, ini disebutkan di sini juga. Wa dalil hudutsil alam mulazamatul lil a'radil haditsa min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Jadi yang paling gampang ya yang telah kita bahas tempo hari tentang dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya alam semesta. Kok bisa? Maka kita perlu dua qadiyah, dua pembahasan yang masing-masing terdiri daripada mukaddimah kemudian natijah. Yang pertama, untuk membuktikan wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala itu wajib, artinya nggak masuk akal kalau nggak wujud. Maka perlu langkah-langkah begini. Yang pertama, al-alamu hadithun. Yang kedua, wa kullu hadithin yahtaju ila muhdits. Kesimpulannya, al-alam yahtaju ila muhdits. Alam itu baru. Arti baru itu awalnya nggak ada, kemudian ada. Setiap perkara yang baru butuh pada yang membarukan, yang menciptakan. Muhdits itu pencipta, yang membarukan, yang menciptakan maksudnya, yang menjadikan dia awalnya nggak ada, kemudian ada. Itulah muhdits. Kesimpulannya, alam butuh pada muhdits, yang menciptakan. Oke. Misalnya ada yang tanya, kata siapa alam itu baru? Oke. Kita bikin
qadhiyah yang lain lagi. Untuk membuktikan ini membuktikan bahwasanya alam itu ada penciptanya, ada Tuhan. Ini untuk membuktikan adanya Tuhan yang Maha Pencipta. Sekarang kalau ada orang yang tanya, apa buktinya alam itu baru? Maka dikasih mukadimah lagi. Al-alam mulazimun lil a'radil haditsah. Alam selalu menetapi sifat-sifat yang baru. Kedua, wa kullu mulazimin lil a'radi al haditsati hadithun. Kesimpulannya, al-alamu hadithun. Alam dengan seluruh isinya, semua benda di alam semesta, semua partikel alam selalu menetapi sifat-sifat yang baru. Arti menetapi, menempel, lengket, nggak terpisahkan. Contoh sifat yang baru kemarin, contohnya diantaranya adalah al-harakatu was-sukun, gerak dan diam. Jelas, gerak dan diam itu dua sifat yang baru. Bisa kelihatan, karena makna baru, awalnya nggak ada, kemudian ada. Ketika bergerak, mana diamnya? Ketika diam, mana geraknya? Kadang geraknya muncul, kadang hilang, kadang diamnya muncul, kadang hilang. Artinya sepakat semuanya, gerak atau diam itu dua-duanya sifat yang baru. Sekarang coba ditantang, cari di alam semesta ini benda apapun juga, dimanapun juga letaknya, langit atau bumi, besar atau kecil, yang tidak ketempelan sifat gerak dan diam. Gak obah, gak meneng. Tidak ketempelan sifat gerak ataupun diam. Gak obah, juga meneng. Gak nemu. Sampai gila pun ditunggu, sampai kapanpun gak akan menemukan satu benda di alam semesta ini yang tidak gerak dan tidak diam di saat yang sama. Artinya setiap benda pasti ketempelan, kalau nggak gerak yo diam, kalau nggak diam yo gerak. Artinya alam selalu nempel dengan, nggak bisa dibayangkan terpisah dari sifat yang baru. Kalau begitu, wa kullu mulazim lil a'radil haditsati hadithun. Karena selalu menempel dengan sifat yang baru, nggak bisa terpisahkan, maka barang itu juga baru. Setiap yang menetapi sifat yang baru, hukumnya juga baru. Kesimpulannya, alam itu baru. Nah, kesimpulan ini ditarik ke atas, al-alam hadithun. Alam itu baru, dan setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Berarti alam butuh pada pencipta. Ini kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah oleh siapapun juga yang punya akal. Makanya adanya sang pencipta, adanya Tuhan itu merupakan wajib akli, nggak bisa dibantah. Pasti harus begitu. Nah, itu dalil wujud, sifat wujud bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Tuhan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama yang lain ya terserah. Yang jelas setiap orang yang punya akal, apapun juga agamanya, pasti menerima kebenaran ini, yaitu ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Nah,